Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, NPM 422223, jurusan Pendidikan Biologi dari STKIP PGRI Lubuk Linggau, mata kuliah Anatomi Tumbuhan yang diampu oleh Ibu Reni Dwiri Astuti MPD SI. Baiklah, di sini saya dapat kesempatan untuk menjelaskan materi tentang derivat epidermis. Derivat epidermis adalah suatu bangunan atau alat tambahan pada epidermis yang berasal dari epidermis, tapi memiliki struktur dan fungsi yang berlainan dengan epidermis itu sendiri. Macam-macam derivat epidermis antara lain: yang pertama, stomata. Stomata adalah suatu celah pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel penutup yang berisi kloroplas dan mempunyai bentuk serta fungsi yang berlainan dengan epidermis. Dan ini contoh gambar dari stomata. Fungsi stomata yang pertama sebagai jalan masuknya CO2 dari udara pada proses fotosintesis. Yang kedua, sebagai jalan penguapan atau transpirasi. Yang ketiga, sebagai jalan pernafasan atau respirasi. Yang kedua, trikomata. Trikomata merupakan rambut bersel satu atau bersel banyak, dibentuk dari sel epidermis. Struktur yang lebih besar dan padat seperti kutil dan duri, tersusun oleh jaringan epidermis atau jaringan di bawah epidermis atau emergens. Dan ini contoh dari trikomata. Trikomata dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, trikomata non-glandular atau tidak menghasilkan sekret. Yang kedua, trikomata glandular atau menghasilkan sekret. Yang ketiga, filamen. Filamen merupakan beberapa jenis sel mati yang terdapat di sebelah dalam epidermis atau akar gantung dan akar udara, contohnya pada tanaman anggrek. Dan ini contoh gambar dari filamen. Filamen berfungsi untuk menyimpan air atau menyimpan udara. Filamen ada yang menyatakan sebagai epidermis ganda atau multip epidermis. Yang keempat, sel silika dan sel gabus. Pada Graminia, di antara sel-sel epidermis yang memanjang, di sebelah atas tulang daun terdapat sel pendek yang terdiri dari dua tipe sel, yaitu sel silika dan sel gabus. Dan ini contoh gambar dari sel silika. Dan yang kedua, contoh gambar dari sel gabus. Sel silika dan sel gabus seringkali secara berturut-turut dibentuk dalam pasangan di sepanjang daun. Sel silika yang berkembang sepenuhnya mengandung badan-badan silika yang berupa massa silika yang isotropik, dan di tengah-tengahnya biasanya berupa granula-granula renik. Pada pandangan permukaan, benda-benda silika itu mungkin berbentuk bulat, elips, halter, atau berbentuk pelana. Sel gabus dindingnya mengandung suberin atau sering mengandung bahan organik yang padat. Distribusinya menyebabkan pengerasan pada kulit batang. Bentuknya segitiga, segi empat, tidak teratur, angka 8, membulat, dan masih banyak lainnya. Dan yang terakhir, nomor 5, sel kipas. Sel ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan sel epidermis, berbentuk seperti kipas, berdinding tipis dan mempunyai vakuola yang besar. Dindingnya terdiri dari bahan-bahan selulosa dan pektin. Dinding paling luar mengandung kutin dan diselubungi kutikula. Plasma sel berupa selabut yang melekat pada dinding sel dan berfungsi menyimpan air. Dan ini contoh gambar dari sel kipas. Jika udara panas, air dalam sel kipas akan menguap. Sel kipas akan mengerut sehingga luas permukaan atas daun akan lebih kecil dari luas permukaan bawah. Oleh karenanya, daun akan menggulung dan akan mengurangi penguapan lebih lanjut. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.